Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membuat meta box ya teman-teman. Jadi kalau kita akses dulu untuk contoh webnya teman-teman. Nah di sini ya, eh di sini kalau teman-teman lihat di bagian dashboard ya, itu ada namanya meta box di bagian oke. Mungkin saya akan langsung diakses di pengguna dan semua pengguna ya. Jadi di sini ya teman-teman, ini ada sorry kalau kita sunting ya salah satu pengguna. Nah maka nanti di bagian bawah ini ada meta box ya. Nah ini meta box ini nanti teman-teman kita akan hubungkan dengan yang pertama teman-teman, nanti kita hubungkan dengan user register ya. Jadi di sini ya kalau kita buka jendela samaran, jadi biar teman-teman ada bayangan mungkin ya. Oke, kalau kita klik masuk atau daftar di sini, nah ini ketika kita masuk kita menginputkan email. Nah, sorry daftar ya. Di sini ada nama lengkap lalu email ya. Nah ini nanti nama lengkap dan email akan terekam atau terinput ke sini ya. Jadi nama lengkapnya siapa yang digunakan untuk pendaftaran dan juga alamat email. Nah, kemudian untuk data yang ini nomor telepon, lalu posisi, lalu ada foto, dan about ini nanti akan ada kaitannya dengan ini teman-teman. Ketika kita dalam posisi login ya, si user nanti ketika login, awal kali login ya, mereka hanya memiliki data ini saja ya, data nama lengkap dan email ya. Kalau password kan di hidden ya teman-teman. Jadi nama lengkap dan email saja yang terekam. Nah di bagian user setting teman-teman, ini nanti untuk data seperti profile ataupun posisi dan about lalu nomor telepon ini belum ada ya. Jadi nanti si user harus melakukan apa ya istilahnya, melengkapi profil. Nah setelah mereka melengkapi profil, datanya nanti juga akan sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi ketika mereka melakukan update di sini, misalnya foto profil yang diupdate, maka nanti ketika kita kalau sebagai admin mau mengecek ya nanti foto yang di sini juga berubah. Jadi seperti itu ya teman-teman, gambaran metabox ya, yaitu berguna untuk melakukan apa ya, user setting ya atau pengaturan profil dari user yang mendaftar. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita akan ikuti saja teman-teman untuk metaboxnya. Jadi di sini sudah ada chat engine. Nah kita lihat dulu ya, ini contoh webnya. Kita lihat di bagian metabox. Di sini ada metabox user info ya. Kita klik. Di sini nanti ada beberapa meta field ya teman-teman. Nah ini ya. Oke, kita samakan saja teman-teman. Jadi kita ke bagian chat engine lalu ke bagian metabox ya. Oke, kita add new teman-teman. Oke, kita kasih nama user info gitu ya. Nah seperti ini ya. Lalu untuk metaboxnya kita arahkan ke user ya di sini ya, ke user. Nah seperti ini. Oke. Lalu untuk kondisinya kita coba lihat di sini edit user and profile ya. Oke, berarti kita arahkan teman-teman ke sini, visibility condition, edit user and profile ya. Nah seperti ini. Oke, lalu kita new meta field. Yang pertama ada nama lengkap ya teman-teman. Oke, nama lengkap teman-teman ketikkan sendiri di sini nanti ya. Nah maka seperti ini ya, nama lengkap. Nah nanti untuk name ID nya ini akan kita samakan dengan form ya teman-teman. Tapi itu nanti ya, kita akan bahas nanti untuk form ya. Di sini pakai field text, oke. Defaultnya ya. Lalu foto user, oke, kita tambahkan ya teman-teman. Ini kita close dulu. Kita new meta field. Nah di sini kita ketikkan foto user gitu ya. Oke, lalu kita klik sembarang. Nah di bagian field type-nya kita gunakan apa ya, media ya teman-teman.
nama dia. Lalu untuk value formatnya kita biarkan kosong di sini, contohnya kosong ya. Oke. Kemudian ada nomor telepon dan email. Nah, mungkin ini saya akan close saja ya. Oke. Di sini kita tambahkan new meta field, font ya teman-teman, seperti ini. Untuk field type-nya teks ya. Oke. Kita tutup. Lalu berikutnya new meta field lagi. Kita akan tambahkan email teman-teman. Oke. Di sini juga kita pakai teks ya untuk field type-nya. Lalu new meta field lagi teman-teman. Lalu untuk posisi ini sebenarnya kalau teman-teman tidak ingin menampilkan ya tidak masalah ya. Tapi saya ingin buat saja teman-teman untuk posisi ya, position. Jadi misalnya dia sebagai manager, sales ataupun karyawan biasa ya. Oke. Lalu berikutnya ada about me, new meta field, about me gitu ya, about me. Name ID-nya di sini field type-nya saya akan buat jadi text area teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya, oke mungkin ini saja sih ya teman-teman. Jadi 5 saja ya. Lalu kita add meta box ya. Nah sekarang kalau teman-teman ke bagian pengguna, oke, lalu semua pengguna ya. Oke teman-teman, coba edit ya di bagian data yang ada di sini penggunanya. Klik sunting. Lalu kalau teman-teman scroll ke bawah, nah di sini teman-teman sekarang bisa mengatur untuk nama lengkap, foto, nomor telepon, email, posisi dan about-nya ya di sini. Kalau tampilannya nggak sesuai dengan contoh tadi, ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena itu hanya perbedaan di kolom saja ya. Jadi seperti ini. Ini kan 100% nih teman-teman. Kalau teman-teman ingin buat misalnya nama lengkap dan foto user ini jadi sebaris, teman-teman tinggal ke bagian chat engine lalu ke bagian meta box ya. Mungkin kita akan atur coba ya teman-teman. Oke, kita klik di bagian user info, lalu kita ke bagian meta field-nya ya. Nah nama lengkap ini teman-teman bisa atur nih untuk field width-nya berapa. Misalnya kita buat 50. Lalu berikutnya foto user mungkin paling belakang gini ya mungkin ya. Oke, nomor telepon kita buat di sini jadi 50. Oke, lalu berikutnya ada email. Kita buat juga teks areanya 50. 50 ya, sorry, bukan 66 tapi 50. Lalu ada posisi kita buat 50. Nah, mungkin yang terakhir untuk about me. Seperti ini ya. Masing-masing about me dan foto user saya buat 100. Update meta box teman-teman. Oke, kalau teman-teman ke bagian pengguna, sorry mana ya, pengguna dan semua pengguna. Oke, kita coba sunting ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah seperti ini ya. Jadi ini 2 kolom. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan meta box. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan coba untuk membuat mungkin 2 halaman lagi ya teman-teman, yaitu halaman account dan juga untuk halaman single agent ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita akses website kita, kemudian kita tambahkan /account di bagian belakang, saat ini pasti belum ada ya. Nah masih seperti ini. Kita akan buat halaman account ini nanti sebagai apa ya, sebagai dashboard ya teman-teman, dashboard dari website kita untuk ini ya. Kalau kita lihat kan teman-teman di contoh website properti kita, nah ketika di bagian dashboard itu nanti ada seperti ini ya, ada panduan user. Nah ini kita menggunakan namanya halaman account ya. Oke, lalu
Berikutnya ada halaman single agen ya. Jadi kalau kita ke bagian agens, nah ini kita klik salah satu agen kita teman-teman. Nah ini ya, di sini tampilnya single agen. Nanti terserah teman-teman seperti apa penamaannya. Kalaupun berbeda, teman-teman harus mengingatnya ya untuk penamaannya ya. Karena nanti khawatirnya teman-teman bingung sendiri. Oke, silakan ke laman dan tambah baru teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat halaman dan mengatur profile builder ya. Oke, kita kasih nama di sini account teman-teman, lalu terbitkan. Oke, mohon maaf ya teman-teman, di sini jaringannya masih lambat sih ya teman-teman. Oke, jadi loadingnya agak lama ya. Oke, sudah dipublish teman-teman. Kita kembali lagi. Satu lagi namanya halaman apa ini? Halaman single agen ya. Oke, tambah baru teman-teman. Kita kasih nama di sini single agen. Oke, seperti ini saja teman-teman. Lalu kita terbitkan coba. Oke, kembali. Nah, sekarang kita atur di bagian chat engine, lalu ke bagian di sini profile builder belum aktif ya. Coba kita klik chat engine, teman-teman. Di sini kita cari profile builder. Lalu teman-teman klik save. Oke, di sini belum ada, teman-teman refresh ya, akan merefresh otomatis. Nah, di sini sudah muncul profile builder, teman-teman klik. Oke, yang pertama kita atur di bagian apa namanya teman-teman, di bagian account page di sini ya. Di bagian pages. Untuk account page-nya kita arahkan ke account teman-teman ya. Lalu user page kita aktifkan. User page kita arahkan ke agens. Lalu single usernya kita aktifkan dan kita arahkan ke bagian single agen ya di sini yang barusan kita buat. Kemudian teman-teman untuk user page rewrite-nya kita pilih user nice name. Nah, kemudian untuk template-nya kita akan menggunakan konten ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk hide admin bar kita centang ya. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman klik save. Oke, ke account page teman-teman sekarang ya. Nah, di bagian account page kita arahkan di sini redirect to page. Kalau mereka belum login ya seharusnya ya. Oke, di sini mungkin kita perlu buat satu halaman lagi ya teman-teman, halaman login ya di sini. Berarti teman-teman ke laman coba dan klik tambah baru ya. Sebenarnya halaman ini mungkin tetap kita perlukan ya teman-teman, karena nanti kita akan membuat halaman redirect juga sih ya. Mungkin nanti kita gunakan untuk reset password, karena nanti teman-teman untuk apa ya, untuk loginnya di sini kita akan menggunakan pop up ya. Jadi ketika diklik register atau login nanti muncul pop up. Di sini tadi teman-teman buat halaman login lalu terbitkan ya. Kontennya nanti ya teman-teman, untuk kontennya kita buat dulu halamannya. Nah, ini teman-teman salin. Oke, lalu teman-teman close. Kembali ke sini teman-teman. Nah, kita arahkan redirect URL-nya ke halaman login tadi ya. Nah, ini ya. Nama domain /login. Oke, lalu di sini
redirect to page ya. Di sini saya biarkan default ya, kosong saja. Lalu untuk bagian template defaultnya di sini kan main ya teman-teman. Kita ubah saja di sini jadi kalau kita ke dashboard teman-teman, di sini yang pertama itu ada namanya panduan ya, user settings, my property ya. Oke, di sini kita buat teman-teman yaitu panduan gitu ya. Lalu struknya panduan ya. Coba kalau kita klik di sini teman-teman. Oke, kita biarkan default dulu. Kemudian untuk template-nya ini kita belum ada teman-teman, jadi kita kosongkan dulu. Berikutnya kita akan buat untuk user settings ya. Jadi kita add new sub page. Kita kasih nama di sini user settings. Coba kita klik sembarang. Oke, struknya muncul, template-nya belum ada ya, kita atur nanti. Lalu add new sub page. Kita buat di sini my property ya. Oke. Nah, template-nya juga nanti teman-teman. Lalu add new sub page. Kita tambahkan di sini yaitu untuk penambahan properti ya, add new property gitu ya. Nah, template-nya juga nanti ya, template-nya nanti berupa form ya teman-teman. Oke, lalu berikutnya add new sub page. Kalau kita lihat di sini ada transaksi ya teman-teman. Oke, kita kasih nama transaksi. Oke. Nah, kemudian kita close template-nya nanti ya. Oke, di sini kita biarkan template-nya ya, kosongkan dulu. Kita lihat di sini panduan, user setting, add new dan transaksi ya. Satu lagi teman-teman yang belum ya, yaitu untuk edit post ya. Kita add new teman-teman. Nah, di sini edit post itu mungkin nanti untuk edit property ya teman-teman. Dan di sini kita biarkan. Lalu untuk di sini kita akan hidden ya teman-teman. Jadi edit post itu nanti untuk labelnya tidak kita tampilkan di sini ya. Jadi kalau skenario-nya ini kalau kita lihat di bagian my property, lalu kita edit. Nah, sebenarnya kita diarahkan ke endpoint edit post, tapi di sini tampilannya tidak muncul di sini ya, karena settingannya di sini kita hidden ya teman-teman untuk from menunya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita save. Oke. Sekarang coba ke user page. Nah, user page yang tadi ya teman-teman. User page. Mungkin nanti saja ya. Coba teman-teman sekarang refresh ya. Di bagian account ini sudah tampil belum? Nah, sekarang sudah ada ya teman-teman, yaitu apa ya, sebuah halaman account di sini, tapi pastinya masih kosong ya, belum ada konten apapun ya teman-teman di dalamnya. Jadi masih seperti ini ya. Nah, halaman ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dashboard. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekarang teman-teman kita akan coba untuk menampilkan konten di halaman account ini ya. Jadi biar teman-teman mungkin ada bayangan ya seperti apa seperti apa untuk demo atau mungkin perkiraan ya dari halaman account ini ya. Oke. Jadi di sini teman-teman kita coba ke bagian CrocoBlock, update dan instalasi. Di sini mungkin kita akan aktifkan plugin Jettab ya teman-teman. Ini ya, tinggal kita install. Mungkin sekalian dengan Jetwoo Builder ya teman-teman. Sekalian dengan plugin ini ya.
Oke, Jet Builder ya, kita install teman-teman. Kita activate plugin teman-teman. Oke, ke laman dan semua laman teman-teman. Halaman account ya, kita sunting dengan sunting dulu teman-teman. Kemudian nanti kita sunting dengan Elementor ya. Oke, di sini kita sunting dengan Elementor teman-teman. Oke, di sini sudah terbuka ya teman-teman. Kita tambahkan satu section dan pilih yang ini ya. Nanti style dari dashboard teman-teman bisa tentukan sendiri ya seperti apa. Di case kali ini saya akan buat seperti ini ya. Kemudian teman-teman di sebelah sini coba saya klik ya. Lalu saya akan masukkan namanya itu profile ya, profile menu. Ini ya, profile menu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ya, dari akun ya teman-teman. Coba kalau kita pilih vertikal. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama persis teman-teman dengan yang ada di sini ya. Mana sih ya? Ini ya. Panduan, user setting dan lainnya ya. Logout ini nanti ya, kita atur nanti. Jadi sama persis ya teman-teman. Mungkin stylenya kita akan atur nanti ya. Kita coba perbarui dulu teman-teman. Nah, kalau kita refresh di halaman account ya di sini. Nah teman-teman, oke di sini memang lagi ada kendala teman-teman dengan website yang saya buat kali ini ya. Ada problem teman-teman. Oke, saya akan pause dulu teman-teman untuk materinya ya. Nanti saya akan kembali lagi. Oke teman-teman, di sini sudah bisa ya. Tadi saya kurang tahu pasti teman-teman. Kemungkinan ada plugin Elementornya itu tidak support dengan atau belum support dengan plugin versi terbaru dari CrocoBlock ya teman-teman. Jadi saat ini saya gunakan versi yang lainnya sih teman-teman, versi sebelumnya. Tetapi semoga saja nanti ketika teman-teman mengikuti sudah bisa ya menggunakan versi Elementor terbaru. Di sini, nah nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi kita ada di halaman account. Kalau teman-teman ke panduan, nah di sini masih di halaman account, di halaman panduan ya. User settings. Nah di sini ya endpointnya berubah jadi user setting. Tapi kita masih di halaman account ya, masih di satu halaman yang sama, hanya berubah untuk endpointnya ya. Misalnya transaksi, maka nanti akan berubah menjadi account / transaksi. Oke, jadi seperti itu ya. Berikutnya di sebelah kanan ini kita akan gunakan konten namanya profile. Coba ya ketik. Nah ini ya, profile sub page content. Nah seperti ini. Oke, nah teman-teman perbarui. Oke, kalau kita refresh seperti apa ya teman-teman, kita lihat. Seharusnya sih masih kosong ya, belum ada apapun. Karena memang belum ada template ataupun konten yang kita input ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk gambaran dari halaman account. Sekarang teman-teman bisa close semuanya ya. Dan mungkin di materi selanjutnya kita akan membuat form ataupun juga nanti membuat template mungkin ya teman-teman, untuk kita letakkan di halaman endpoint ya, di bagian endpoint dari properti kita.